Hidup ini jangan dipersulit. Ustadz Jawas, hidup ini jangan dipersulit. Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini untuk menikmati semua yang diciptakan oleh Allah. Maaf, ini gelap sedikit. Ya. Jadi hidup itu jangan dipersulit. Sekarang Pak Ustadz Jawas sebagai Wahabi masuk di dalam YouTube itu bagaimana hukumnya? Bid'ah tidak? Terus pergi berjalan pakai mobil, bid'ah tidak? Ada pula naik Honda dibilangnya onta. Ustadz geblek. Kalau namanya Honda ya Honda. Jadi jangan gampang-gampang membid'ahkan, mengharamkan, membatalkan sesuatu hal perbuatan yang baik. Kalau saya bilang sudah berkembang dajjal-dajjal di Indonesia ini. Sudah banyak dajjal mengaku Tuhan, mengaku ustadz, tetapi perbuatannya jahanam. Tak usahlah bikin masalah untuk Indonesia ini. Sudah Indonesia sudah rancu, berantakan, di mana-mana musibah, tambah pula agama di otak-atik. Kumohon kepada jamaah Wahabi maupun jamaah Ahmadiyah dan juga jamaah-jamaah yang lainnya yang serong di dalam agama Islam, tolonglah taubat. Harapan kami para ustadz yang mengaku dirinya paling benar, taubat. Minta petunjuk Allah yang sebenarnya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup itu untuk mencari bekal di akhirat. Bukan memperkaya diri. Bukan mengegokan diri. Jubah yang panjang. Pecinya yang putih. Bukan itu. Tapi amalan, perbuatan, perkataan yang baik, yang benar dan yang jujur. Sudah tahu negara kita hancur, tambah pula agama dihancurkan. Dasar. Tolong, hentikan itu. Perbuatan yang enggak benar tuh. Sekarang amalkan yang sudah ada semuanya. Yang sudah diamalkan oleh para alim ulama. Para wali dan para kiai. Itu semua tidak ada yang ceritanya bid'ah. Semua adalah amalan untuk kebaikan. Untuk mengembangkan agama Allah. Jadi harapan kami orang Wahabi. Hentikan dari perbuatan ini. Mendakwahkan, mengacaukan ini. Hentikan. Kami tidak setuju. Hentikan dari perdebatan antar umat, antar ulama, antar ustadz. Jangan, hentikan itu. Indonesia ingin maju. Kalau pemimpin kita tidak bagus, maka Indonesia akan hancur. Saat ini sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Kehancuran di mana-mana. Di Medan, udah gempa. Coba pikirkan dulu. Ini kalau ulama atau seorang ulama itu benar mengatakan Rio ini juga akan hancur. Tak tahu entah dari Sungai Siak, entah dari Sungai Rokan, entah
angin beliung akan datang di negeri kita ini. Kalau pemerintah kita tetap seperti itu, aku yakin ada kehancuran. Sekarang jangan diotak-atik semuanya. Sekarang kembalikan diri kita. Bagaimana bisa dekat dengan Allah? Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul-Nya? Itu yang kita utamakan. Hentikan perkataan-perkataan yang tidak benar itu. Hentikan. Jangan diotak-atik. Ya, amalan-amalan ini jangan diotak-atik. Apalagi ada zakat. Diutamakan adalah zakat. Bukan sholat. Salah. Sholat nanti yang di alam kubur akan menemani kita. Sholat itu akan menemani kita di dalam kubur. Malaikat akan mengawasinya. Mengantarkannya ke dalam surganya Allah. Jadi, tolong jangan terpengaruh dengan kajian-kajian ilmu yang salah. Tarekat mana saja, kalau memang tujuannya merugikan rakyat, merugikan jamaah, merugikan umat, maka hentikanlah. Dalam firman Allah sudah dijelaskan, bapak tidak akan bisa menolong anaknya, dan anak pun juga tidak dapat menolong bapaknya. Ini sudah dijelaskan. Artinya apa? Apabila anak orang tua tidak mau menyayanginya, tidak mau mendidiknya, tidak patuh pada orang tua, anak itu nanti tidak akan jumpa di surganya Allah, di alam mahsyar, titian sirat, tidak akan jumpa. Tetapi anak taat kepada Allah, patuh pada orang tua, itu akan jumpa nanti di surganya Allah, jumpa di alam mahsyar, jumpa di titian sirat. Ini harus hati-hati kita dalam ibadah itu. Mohon, itu saja yang kami sampaikan. Jadi bapak tidak akan jumpa pada anaknya, dan anak pula tidak akan jumpa pada bapaknya. Artinya itu tadi. Karena orang tua tidak mau mendidik anaknya dengan cara yang baik. Untuk mengaji, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk belajar sedekah dan sebagainya. Untuk berbuat kebaikan kepada sesamanya. Itu nantinya ya tidak akan jumpa di akhirat. Di alam mahsyar tidak jumpa. Di titian sirat tidak jumpa. Di surga pun apalagi. Itulah pentingnya orang tua untuk membimbing anaknya, mendidik anak-anaknya. Begitu juga ke pemerintahan kita sekarang ini. Kalau pemerintah kita tidak jujur, tidak benar menjalankan perintahnya, tolong lebih baik mundur. Apa saja pemerintahnya, kedudukan mereka. Kalau tidak bertanggung jawab dengan kenegaraan kita, negara kita yang hancur ini, mohon silahkan mengundurkan diri. Tidak usah nunggu dipecat, langsung mundur. Jangan yang orang yang benar malah dipecat, suruh mundur. Tapi yang salah diagung-agungkan. Ini yang salah kaprah. Coba berhenti itu. Jadi kami tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Yang jelas kepemerintahan, kepemimpinan apabila tidak bisa menjalankan tugasnya, silahkan mengundurkan diri. Apa saja, dari presiden, wakil presiden, menteri, DPR, dan sebagainya. Tak berjalan dengan cara yang baik, tolong mengundurkan diri. Jangan memperkaya diri. Pikirkan rakyat yang sebenarnya rakyat. Ini yang kami sampaikan. Saya Samsul Hadi, asli Jawa Timur. Kelahiran saya Ndrenges. Kecamatan saya Kertosono.
Kabupaten saya Nganjuk. Ngebrugan itu tempat tinggal saya, Dukuh Ngebrugan. Itu tempat saya tinggal, kelahiran saya. Tuh, di daerah Drenges tuh. Tapi saya sekarang berada di Rio. Jadi alhamdulillah para hadirin, para pendengar, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kalau merasa jadi pemimpin tidak bertanggung jawab, mohon segera mengundurkan diri menjadi pemimpin tersebut. Gak usah bertanggung jawab. Jangan gila jabatan. Jangan gila harta. Kalau memang benar-benar mentaati perintah Allah, mentaati Rasulullah, mentaati aturan undang-undang yang ditetapkan, maka silahkanlah menjadi pemimpin untuk selama-lamanya. Kami dukung apabila benar, tetapi kalau salah, kami tidak akan mendukungnya. Pemerintah kita semuanya, tidak pandang dari bawah sampai ke atas, dari RT, RW, kabupaten, desa, dan sebagainya. Kalau tidak bertanggung jawab, silahkan mengundurkan diri saja dari jabatannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.